Halo, selamat datang. Gini deh, pernah nggak sih Anda ada di posisi yang, serba salah gitu? Harus milih antara menolong orang lain secara finansial, tapi di sisi lain juga harus melindungi diri sendiri. Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya bareng-bareng lewat sebuah hikmat kuno yang ternyata relevan banget sampai sekarang. Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, menolong atau melindungi diri sendiri. Tapi jawabannya, bisa rumit banget. Di satu sisi, hati nurani kita kan pengennya nolong. Tapi di sisi lain, kita juga punya tanggung jawab buat jaga diri sendiri dan keluarga. Jadi, di mana sih garis batasnya? Yuk, kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari sini nih. Sebuah janji yang kelihatannya baik, tapi sebenarnya sangat beresiko. Sesuatu yang niatnya tulus, tapi justru bisa menjebak kita dalam masalah yang besar. Pasti banyak dari kita yang pernah ngalamin kan? Didatengin sama teman deket, saudara, atau mungkin rekan kerja yang minta tolong jadi penjamin utang. Permintaan kayak gini tuh datang dengan beban emosional yang berat banget. Rasanya susah buat nolak tanpa merasa bersalah. Tapi, kalau kita bilang iya, risikonya bisa-bisa kita nggak duga. Dan coba tebak, masalah ini tuh bukan masalah baru. Ribuan tahun yang lalu, Kitab Amsal udah ngasih peringatan yang jelas banget soal ini. Ayat ini tuh bukan cuma nasihat finansial jadul loh, ini adalah prinsip hidup buat melindungi ketenangan kita. Pertanyaan, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu? Itu gambaran yang ngena banget soal risiko yang kita hadapi. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, apa ini artinya kita nggak boleh nolong sama sekali? Ya nggak gitu juga. Hikmat dari Salomo ini sebetulnya adalah panggilan supaya kita jadi lebih bijaksana. Supaya kita bisa bedain mana menolong yang benar, mana tindakan yang ceroboh. Poin utamanya tuh di sini teman-teman. Masalahnya itu bukan di niat baik atau kemurahan hatinya. Sama sekali bukan. Masalahnya adalah ketika kita membuat komitmen karena emosi sesaat atau karena tekanan sosial, tanpa benar-benar mikirin konsekuensinya. Ini tentang gimana caranya kita bisa menolong tanpa ikut-ikutan hancur. Nah, ini nih, sebuah pembedaan yang penting banget. Kadang, kita salah kaprah. Kita menyamakan tindakan nekat dengan iman yang besar. Padahal, iman yang sejati itu selalu bergandengan tangan dengan hikmat dan pertimbangan yang matang. Apalagi kalau sudah urusan finansial. Sekarang, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Apa sih maksudnya kehilangan tempat tidurmu itu? Ini bukan sekedar kata-kata biasa, tapi sebuah metafora yang kuat banget tentang apa yang sebenarnya kita pertaruhkan. Jadi, waktu ayat itu bilang soal kehilangan tempat tidur, ini bukan cuma soal kehilangan kasur atau dipannya, ini jauh lebih dalam. Ini bicara soal kehilangan rasa aman, ketenangan pikiran, dan stabilitas yang jadi fondasi hidup kita. Kehilangan tempat untuk beristirahat dengan tenang. Dan dampaknya, ini yang ngeri, bisa merembet kemana-mana. Satu keputusan yang gegabah bisa merusak hubungan di keluarga, mengganggu pelayanan kita, dan yang paling parah, mencuri ketenangan jiwa. Coba dibayangin, banyak orang yang kelihatannya baik-baik saja, tapi malamnya nggak bisa tidur nyenyak karena nanggung beban utang orang lain. Damai sejahteranya terampas. Oke, kita udah lihat nih risikonya yang serem banget. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya ada di dua hal penting ini. Tanggung jawab pribadi dan keberanian untuk menetapkan batas diri. Dan ini dia, intinya dari semua ini. Kasih yang tanpa hikmat itu bisa jadi bumerang. Kebaikan hati kita itu perlu banget dipandu oleh kebijaksanaan, supaya pertolongan yang kita berikan itu nggak cuma efektif, tapi juga melindungi diri kita sendiri dari kehancuran. Dan ternyata, prinsip ini nggak cuma ada di Amsal loh. Coba kita lihat pengajaran Yesus. Iman yang dewasa itu bukan tindakan yang impulsif, tapi melibatkan perencanaan yang bertanggung jawab. Sebelum kita berkomitmen mau membangun hidup orang lain dengan jadi penjamin, kita harus hitung dulu biayanya buat diri kita sendiri, sanggup nggak? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Di satu sisi, ada kerohanian sejati. Ini tentang ketaatan yang bijaksana, iman yang dewasa, dan perencanaan yang bertanggung jawab. Tapi di sisi lain, ada yang namanya kerohanian sembrono atau nekat rohani. Ini sebenarnya cuma emosi sesaat dan komitmen yang gegabah. Tentu saja kita semua dipanggil untuk yang pertama. Oke, setelah kita bahas teorinya, sekarang waktunya kita sedikit merenung. Kita coba ajukan beberapa pertanyaan ini ke diri kita sendiri dan jawab dengan jujur di dalam hati. Pertanyaan pertama, coba deh kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering sih kita bilang iya buat nolong orang karena nggak enakan aja sama orangnya, atau karena pengen menyenangkan semua orang, tapi kita lupa tanya dulu sama Tuhan, apa ini benar-benar kehendaknya? Nah, pertanyaan kedua ini lebih dalam lagi nih, soal motivasi. Waktu kita menolong, apakah itu murni karena kasihan tulus? Atau
Ada sedikit keinginan tersembunyi untuk terlihat baik, terlihat spiritual, atau dihormati sama orang lain. Motivasi kita itu segalanya. Dan yang terakhir, yang mungkin paling susah. Apakah kita kenal dengan batas kemampuan kita sendiri? Dan lebih dari itu, apakah kita punya keberanian untuk bilang tidak saat kita tahu kita nggak sanggup? Seringkali bilang tidak itu butuh lebih banyak hikmat dan keberanian daripada bilang iya. Ini tolong diingat baik-baik ya teman-teman. Mengakui kalau kita tidak sanggup, mengakui batas kemampuan kita, itu sama sekali bukan tanda kelemahan atau kurangnya kasih. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk tertinggi dari hikmat, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Oke, jadi gimana cara kita menyatukan semuanya? Gimana caranya kita bisa tetap mengasihi dengan tulus, penuh kasih, tapi juga bijaksana dan tidak menghancurkan diri kita sendiri? Mari kita tarik kesimpulannya. Ini nih sebuah pemahaman yang sebenarnya sangat membebaskan. Tugas kita sebagai manusia itu adalah menjadi saluran pertolongan, menjadi tangan Tuhan. Tapi kita bukan sumber penyelamatan, hanya ada satu penebus. Kalau kita mencoba mengambil alih perannya, itu cuma akan menghancurkan kita dan juga orang yang kita coba tolong. Dan ini kesimpulan sederhananya, tapi dalam banget. Kebaikan yang tanpa batas, yang tidak dipandu oleh hikmat, pada akhirnya bisa menghancurkan. Sama seperti obat, kalau dosisnya pas, dia menyembuhkan. Tapi kalau dosisnya salah, dia bisa jadi racun. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini buat Anda renungkan dan bawa pulang. Karena hikmat ini berguna kalau kita praktekkan. Coba deh pikirkan, satu area saja dalam hidup Anda, di mana Anda perlu menetapkan batas yang lebih sehat demi menjaga damai sejahtera Anda. Apa satu langkah kecil yang bisa Anda ambil minggu ini?